Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Semoga dengan semangat Hari Pahlawan ini menambah semangat kita untuk membangun dan memperbaiki bangsa Indonesia ini, sehingga menjadi bangsa yang diberkahi Allah, diridhoi Allah, dan dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sungguh engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk, man ahbabta, kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi, memberi petunjuk, man yasha, kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lam, dan dialah Allah yang lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap siapa-siapa yang mau menerima petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Qasas ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan, sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasih, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa kematian Abu Thalib bin Abdul Muthalib pada tahun 10 masa kenabian di Mekah. Dalam kitab tafsir At-Tabari diceritakan, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul dan bersedih hati di hadapan Nabi. Abu Thalib yang juga saudara ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, harus meninggal dunia tanpa mampu mengucapkan kalimat tauhid, sebuah kalimat persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi itu bisa dipahami karena selama ini
sang paman Abu Thalib lah yang banyak memberi dukungan atas perjuangan Nabi Muhammad pada awal masa keislaman di kota Mekah. Tak hanya sokongan materi, namun yang paling terasa adalah berkali-kali Abu Thalib menjadi tameng periksa diri atas diri Nabi Muhammad dalam menghadapi makar jahat para tokoh kafir Quraisy di Mekah masa itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang modal dasar dalam melakukan suatu perbuatan dalam kehidupan ini. Tidak lain, modal dasar itu bernama keimanan. Keimanan adalah harga mati yang harus ada ketika seseorang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Keimanan tidak bisa ditawar-tawar dengan satu apapun juga, meski ia datang dengan setumpuk kebaikan pada orang lain. Apa yang terjadi pada diri Abu Thalib adalah potret nyata ending suatu perbuatan yang dibungkus tanpa menyertakan keimanan. Ketika itu Abu Thalib berbuat baik pada kaum muslimin tanpa didasari dengan kalimat tauhid, maka kebaikannya hanya melekat seumur ia hidup di dunia saja, tanpa bisa menolong dirinya pada hari pembalasan di akhirat nanti. Kebaikan Abu Thalib hanya bisa dikenang sebagai perbuatan baik di mata manusia, bukan sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi keberhasilan suatu perbuatan tidaklah diukur dengan banyaknya pujian yang mengalir. Ia tidak didasarkan pada riuh rendah tepukan tangan, namun standar keberhasilan amalan seseorang semata berdasar pada keikhlasan ia berbuat sebagai buah dari keimanan dalam dirinya. Keimanan itu yang menjadikan amalannya senantiasa mengikuti contoh yang telah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karim Ar-Rahman fi Kalam Al-Manan mengomentari, ahsanu amala, amalan yang terbaik, dengan berkata, amalan yang dimaksud adalah perbuatan yang didasari keimanan dan paling ikhlas serta paling benar, sebagaimana yang dicontohkan perilaku Nabi dan para sahabatnya. Bagi seorang yang mengaku aktivis dakwah, hal ini ahsanu amala, mutlak dimiliki dan terus dipertahankan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat mujahadah dan kesungguhan serta kerja keras seorang hambanya. Seorang juru dakwah dituntut untuk terus berkreasi dalam memperjuangkan dakwah dan bersungguh-sungguh menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Namun Allah tidak pernah minta, Allah tidak pernah menentukan hasil yang harus dicapai dalam dakwah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesedihan yang melanda pada diri Rasulullah Muhammad SAW adalah hal yang sangat wajar. Namun rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin Nabi Muhammad lalu kecewa karena usahanya yang tidak berhasil mengislamkan pamannya. Mutiara Ibrah, pelajaran ini mengajarkan kepada kita semua, seorang mukmin yang telah menyandarkan perbuatannya secara ikhlas kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berbuat adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya. Maka sosok mukmin seperti itu tidak pantas untuk kecewa dan berkecil hati, sebab curahan hidayah, curahan petunjuk adalah hak mutlak Allah tanpa ada campur tangan hamba di sana. Keikhlasan dalam melakukan pekerjaan senantiasa
melahirkan kejenang hati dan pikiran serta dada yang lapang. Kelapangan hati ini menjadi hiasan yang sangat indah dalam perbuatan. Meskipun ia harus bergulat dengan segala tantangan yang ada, meski terkadang usaha tersebut tidak sepi dari cemoohan, hinaan, caci maki, dan suara-suara yang antipati dan tidak setuju. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam hidayah terbagi dua macam. Pertama, hidayah ad-dilalah. Hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dengannya mereka lalu mendapatkan pemahaman dan pencerahan akan suatu kebaikan. Yang kedua, hidayah at-taufik. Jenis hidayah ini berupa hidayah untuk memberi petunjuk. Ia mutlak dikuasai oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun di dalamnya. Tidak oleh para kiai, tidak oleh para nabi, tidak oleh para rasul sekalipun, atau para malaikat sebagai makhluknya yang terdekat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah tragis yang menimpa Abu Thalib saat kematiannya juga menyisakan pesan tersirat akan hakikat kehidupan dunia. Suatu kehidupan yang tidak pernah menyisakan kata henti untuk pertarungan abadi antara yang hak dengan al-batil, antara kebenaran dengan kemungkaran. Imam At-Tabari menceritakan dalam tafsirnya, ketika Abu Thalib sedang dalam kondisi sekarat menjemput kematiannya, Nabi Muhammad SAW masuk menemui Abu Thalib di pembaringannya. Rupanya di samping pembaringan Abu Thalib telah menunggu Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah, perwakilan tokoh kafir Quraisy. Dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang, Nabi Muhammad lalu berupaya membujuk, merayu, dan menuntun pamannya mengucapkan kalimat tauhid. Namun usaha tersebut langsung disergah oleh Abu Jahal. Saya berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyang yang telah kita yakini secara turun-temurun oleh kita semua?" Alhasil qadarullah, Abu Thalib meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan syahadat. Sebuah pukulan telak bagi Nabi yang berusaha menyelamatkan pamannya saat itu. Sungguh suatu pertarungan akidah yang sangat dahsyat, pergumulan sejati yang menjadi simbol kehidupan manusia. Setiap ada upaya kebaikan, pasti ada saja orang tidak senang akan perbuatan itu. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, halangan, rintangan, ancaman dalam menegakkan dakwah dan agama Islam menjadi sebuah keniscayaan dalam perjuangan ini. Orang yang ingin menyebarkan kebaikan berarti telah siap menghadapi tantangan. Namun seorang dai, seorang juru dakwah tidak akan mundur dengan arah yang melintang tersebut, sebab ia telah sadar seperti itulah resiko di dalam menyebarkan dakwah dan agama Islam. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, serta kemampuan mengatasi masalah tersebut. Sedangkan kesabaran itu berbanding lurus dengan bobot keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang ikhlas, semakin ia merasakan kekuatan dari kesabarannya. Sebaliknya, ketika modal ikhlas itu telah terkikis, dengan sendirinya ia sibuk berkeluh kesah. Alih-alih berpikir menyelesaikan masalah, ia malah mulai menyalahkan orang lain, menuding ke sana kemari sambil mencari siapa lagi yang dikambing hitamkan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya soleh, hamba-hambanya bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.